Ya, pada kesempatan ini saya akan membahas soal-soal UM/UGM dan SIMA UI mulai tahun 2004 sampai tahun sekarang. Ya. Ini kenapa saya membahas soal UM/UGM dan SIMA UI, karena soal UM/UGM dan SIMA UI ini setara dengan soal SBMPTN. Jadi ketika kita menguasai soal-soal UM/UGM dan SIMA UI, tentunya otomatis kita lebih siap menghadapi SBMPTN. Jadi SBMPTN ini perlu persiapan karena persaingan untuk memperebutkan PTN ternama di negeri ini tidaklah mudah. Jadi perlu persiapan khusus. Salah satunya adalah kalian simak video-video saya ini tentang pembahasan UM/UGM dan SIMA UI agar kalian lebih siap sehingga nanti akhirnya kalian bisa masuk PTN yang kalian impikan. Ya, pada kesempatan ini saya yang pertama ini akan bahas pokok bahasan vektor. Vektor, ya. Jadi ini nomor 1 merupakan soal UM/UGM tahun 2008. Panjang proyeksi vektor A,5,-1 pada vektor 1,4,8 adalah 2. Nah, di sini kalian akan bisa mengerjakan soal ini ketika kalian kalian menguasai konsep panjang vektor proyeksi. Jadi, pertama itu kalian harus memahami konsep panjang vektor proyeksi. Tentunya otomatis rumusnya harus hafal. Kemudian yang kedua, kalian harus memahami perkalian dua vektor. Dalam ini perkalian dua titik. Kemudian berikutnya kalian harus memahami panjang vektor. Jadi tiga hal ini, tiga hal tadi yang disebutkan tadi sebagai modal untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya, ingat ini bisa diasumsikan sebagai vektor P gitu. Ini vektor Q gitu berarti sedangkan vektor C itu panjang vektor C itu sebagai panjang vektor proyeksi P pada Q, sehingga rumusnya adalah P dot Q perpanjangnya V. Nah, V dot Q, P dot Q dihitung seperti ini hasilnya. Nah, kalau kalian sudah memahami perkalian vektor, maka tidak ada masalah. Kemudian panjangnya vektor V seperti ini, akhirnya ketemu ini, diproses melalui aljabar biasa sehingga menemukan A sama dengan 6. Itulah solusi dari soal nomor 1 UM/UGM tahun 2008. Jadi kalau kalian memahami konsep tentang panjang vektor serta logistik yang dibutuhkan, gitu ya, kalian bisa 4 baris ini selesai. Tetapi saya yakin di antara kalian itu perlu ada penjelasan lebih, itu ada penjelasan tambahan sehingga proses yang menghasilkan A sama dengan 6 itu kalian bisa memahami. Ya, berikut ini penjelasan tambahan agar kalian yang belum paham nanti akan menjadi paham. Ya. Nah, ini penjelasan tambahan. Ini penjelasan tambahan. Jadi dimisalkan P itu adalah A,5,-1. P-nya itu A,5,-1. Kemudian Q-nya itu ada 1,4,8. Itu Q-nya. Maka panjangnya proyeksi vektor P pada Q, maka
P dot Q perpanjangnya Q. Inilah formula menentukan panjang vektor proyeksi. Nah, kalau ini pergi berarti proyeksi, panjang proyeksi vektor P pada Q. Tetapi, nah ini hanya sebagai tambahan agar kalian paham begitu. Tetapi, kalau ada panjangnya C itu sama dengan P dot Q perpanjangnya P, ini adalah formula dari panjangnya vektor proyeksi vektor Q pada P. Panjangnya proyeksi vektor Q pada P. Jadi di bawah itu menyatakan pada. Kalau ini pada Q, ini pada P. Nah, tuh. Yang pertama kalian harus menguasai atau hafal dengan formula panjang proyeksi. Ya, di sini logistik yang diperlukan kan P dot Q. P dot Q sama panjangnya Q. Nah, sementara P-nya adalah A,5,1 ini di permisalan dan Q-nya 1,4,8. Maka P dot Q ini P-nya, nah kemudian ini Q-nya begitu. Maka aturan perkaliannya adalah unsur-unsur yang seletak dikalikan. A seletak dengan 1 berarti dikali. A kali 1. Ditambah, dihubungkan dengan tanda tambah. Unsur yang seletak dengan 5 ada 4. 5 kalikan 4. Ya. Kemudian berikutnya ditambah min 1 dikalikan 8. Ini hasilnya A. 5 dikalikan 4 itu hasilnya 20. Min 1 dikalikan 8 itu hasilnya min 8. Berarti hasilnya A plus 12. Itulah nilai dari P dot Q dengan menggunakan aturan seperti ini yang sudah kalian peroleh di kelas 10 matematika. Nah, kemudian yang dibutuhkan logistik kedua adalah panjangnya vektor Q. Sementara Q-nya kan ini. Ini. Maka nanti panjangnya Q itu ini 1 kuadrat, ini 4 kuadrat, ini 8 kuadrat di akar. Ini formulanya. Jadi kalau ada begini, misalkan, kan formula kalau ada vektor A, katakanlah A1, A2, A3, maka nanti panjangnya vektor A itu sama dengan akar A1 kuadrat, A2 kuadrat, A3 kuadrat, dan gitu kan. Nah, ya kembali ke sini, formulanya ini. Berarti ini 1 kuadrat 1, 4 kuadrat itu 16, 8 kuadrat itu sama dengan 64, setelah dihitung itu sama dengan akar 81, sama dengan 9. Ya, kembali ke sini. Nah, bahwa semua logistik ini sudah tersedia, karena sudah diperoleh. Nah, panjangnya vektor C diketahui di soal itu kan sama dengan 2. Ini panjang proyeksinya 2. Berarti panjangnya vektor C ini sama dengan 2. Gitu kan. P dot Q-nya sama dengan A plus 12. A plus 12. A plus 12. Kemudian panjangnya Q diperoleh tadi akar 81 sama dengan 9. Tinggal masukkan ke formula ini. Kemudian di situ diproses. 9 kalikan 2 itu 18. Begitu. Sama dengan A plus 12. Nah, berarti ini saya kurangi 12 tinggal A. Nanti 18 ini dikurangi 12 sama dengan 6. Itulah akhirnya ketemunya hanya sama dengan 6. Ya, itulah penjelasan tambahan bagi kalian. Mungkin dengan menyimak ini pembahasan yang ada di PowerPoint ini kalian tidak paham. Tapi kalau kalian paham konsep di sini, maka ini bisa dikerjakan dengan singkat seperti ini. Ya, itulah penjelasan tambahan dari nomor 1 soal UM/UGM tahun 2008 ya. 8. Nah, berikutnya adalah SIMAK UI tahun 2000 berapa itu? 2009. SIMAK UI tahun 2009, soalnya seperti tertulis di layar itu ada 3 titik, yaitu titik apa namanya A begitu, ada titik A begitu, kemudian ada titik B, kemudian ada titik C,
Kemudian kita disuruh menentukan luas segitiga ABC itu. Nah, begini. Jadi luas rumus, maka kalian harus paham dulu agar bisa menyelesaikan soal nomor 2 ini. Rumus luas segitiga yang dikaitkan dengan vektor. Rumus luas segitiga yang dikaitkan itu yang harus kalian kuasai yang dua. Kalau tidak menguasai itu nanti kesulitan, nanti ada penjelasan tambahan. Nah, di sini luas segitiga ABC itu setengah kali panjangnya vektor AB kalikan panjangnya vektor AC sin sudut A. Sin sudut A. Nah, nanti vektor AB bisa dicari. Vektor AB bisa dicari. Maka kemudian dicarikan panjangnya ketemu. Panjang AB. Kemudian vektor AC. Vektor AC bisa ditentukan. Kemudian setelah bisa ditentukan, maka bisa ditentukan panjangnya. Nah, ini dimasukkan di sini nanti. Kemudian sin sudut A dalam konsep vektor itu tidak kenal pendekatan sudut dengan menggunakan sin. Nah, maka harus menggunakan pendekatan cos. Nanti dicari cos sudut A. Setelah dicari cos sudut A, maka dengan ilmu perbandingan segitiga, nanti kalian pasti bisa menentukan sin sudut A. AB sudah ditentukan, AC sudah ditentukan, sin sudut A sudah ditentukan, dengan dihitung, maka luasnya nanti setengah kali 3. Nah, setelah dihitung, nanti panjangnya vektor AB itu sama dengan 3, panjangnya vektor AC itu sama dengan akar 14, dan sin sudut A yang terlahir dari cos, kemudian dengan menggunakan ilmu perbandingan trigonometri, maka ketemu ini. Nah, ketemulah ini. Nah, ini singkat. Lagi-lagi ini singkat. Jadi bagi kalian yang memahami konsep tentang luas sebuah bangun yang dikaitkan dengan konsep vektor, ini tidak jadi masalah. Tetapi ini agar di antara kalian yang masih belum memahami konsep luas yang dikaitkan dengan konsep vektor, maka ini saya beri tambahan penjelasan. Ya. Nah, ini tambahan penjelasan yang harus kalian peroleh sehingga nanti kalian setelah menyimak video saya ini, kalian sudah memahami konsep luas yang dihubungkan dengan konsep vektor. Ya, nih, perhatikan. Jadi kalau ada segitiga ABC, untuk menentukan luas segitiga ABC itu bisa menggunakan 3 pendekatan. Nah, bisa menggunakan 3 pendekatan. Bisa menggunakan pendekatan dengan sudut A, ini pendekatan sudut A, maka konsekuensinya nanti adalah luasnya itu adalah setengah dikalikan sisi yang mengapit sudut A, berarti vektor AB, ini vektor AB, kemudian dikali panjangnya vektor AC. Jadi luas itu sama dengan setengah kali vektor panjangnya vektor AB dikali panjangnya vektor AC ini dikalikan sin sudut A yang diapit ini. Nah, ini. Kalau menggunakan sudut ini, sudut A, maka menggunakan sisi ini dan sisi itu. Nah. Kemudian kedua, kita bisa menggunakan rumus L dengan menggunakan sudut B, ini. Nah, menggunakan sudut B ini. Maka kalau menggunakan sudut B ini, maka luasnya adalah menggunakan sisi BA berarti panjangnya vektor BA ini dikalikan panjangnya vektor BC karena yang mengapit BC sin A. Itu pendekatan yang kedua. Nah, juga bisa menggunakan pendekatan yang ketiga dengan menggunakan sudut C. Nah, menggunakan sudut C. Yang mengapit sudut C itu siapa? Sisi CA berarti menggunakan panjang vektor CA sama sisi CB berarti menggunakan panjang vektor CB. Jadi segitiga apapun begitu selalu bisa didekati dengan 3 rumus. Nah, tergantung sudut mana yang digunakan. Ya, tuh. Jadi pertama kalian harus paham rumus segitiga
Nah, dikaitkan dengan konsep vektor. Ya. Berikutnya, ya, berarti saya akan menggunakan formula yang pertama. Saya akan menggunakan formula yang pertama itu yaitu luas sama dengan setengah dikalikan AB, panjang vektor AB, dikalikan panjang vektor AC, sin sudut A. Sin sudut A. Saya menggunakan ini. Ya, kalian coba dengan menggunakan formula kedua dan ketiga agar kalian lebih memahami konsep ini. Nah, berarti logistik apa yang diperlukan di sini? Logistik yang pertemukan adalah panjang vektor AB. Berarti kita harus menentukan panjang vektor AB dulu. Nah, kemudian logistik berikutnya adalah panjangnya vektor AC. Berarti kita harus menentukan panjangnya vektor AC. Kemudian logistik yang ketiga adalah kita memerlukan sin A. Berarti nanti kita harus menentukan sin A. Ya, logistik pertama dulu. Nah, sekarang menentukan vektor AB agar kita bisa menentukan panjangnya vektor AB. Vektor AB. Kalau AB itu berarti komponen B dikurangi A. 4 dikurangi 3, 3 dikurangi 1, 0 dikurangi 2, ketemunya vektor AB-nya sama dengan 1, 2, min 2. Sehingga panjang AB-nya nanti sama dengan akar, ini 1 kuadrat, 1, 2 kuadrat, 4, min 2 kuadrat, 4. Menggunakan formula yang nomor 1. Ini selalu terlibat, maka harus paham menentukan panjang. Coba, kalau Q-nya itu sama dengan 148, maka panjangnya Q-nya itu kan 1 kuadrat, nomor 1 tadi, kemudian 4 kuadrat, gitu kan, kemudian 8 kuadrat. Sama halnya dengan itu. Sekarang sama halnya dengan itu. Ini berarti kalau ada AB-nya ketemu 1, 2, min 2, maka panjangnya AB 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, min 2 kuadrat 4. Maka ini panjangnya AB 3. Jadi logistik ini sudah kita miliki. Logistik berikutnya adalah mencari panjangnya AC. Logistik berikutnya mencari panjangnya AC. AC berarti AC komponen C dikurangi komponen A. 1 dikurangi 3, ya, koma 2 dikurangi 1, ya, koma 5 dikurangi 2. Nah, ini AC. AC-nya diperoleh min 2, 1, 3. Kemudian setelah ketemu vektor AC, maka kita bisa menentukan panjangnya vektor AC. Panjangnya vektor AC berarti min 2 kuadrat itu 4, gitu. 1 kuadrat itu 1, kemudian 3 kuadrat itu adalah 9. Setelah dihitung sama dengan akar 14. Jadi logistiknya AB sudah, logistik AC sudah. Sekarang tinggal sin. Nah, ingat, saya tadi bilang bahwa kita tidak bisa menggunakan sin ke konsep vektor secara langsung, tapi harus melalui cos. Nah, cos A, cos sudut A. Ini logistik ini yang kita mau cari, cos sudut A. Cos sudut A ini berarti dia yang mengapit sudut A itu kan AB sama AC. Berarti cos sudut A nanti ya AB dot AC, karena yang mengapit A itu adalah AB sama AC, berarti vektor AB di dot vektor AC kalikan vektor AC per panjangnya AB dikalikan panjangnya AC. Ya, gini konsepnya. Misalkan kalian begini untuk sudut ini biar paham begitu. Jadi kalau ada katakanlah ini vektor R begitu, ini vektor S begitu, ini adalah sudut theta, maka nanti cos theta itu sama dengan yang mengapit theta itu R dot S per panjangnya R dikalikan panjangnya S, gitu. Ya begitu. Nah, sekarang lanjut di sini. Cos sudut theta, cos sudut A, karena A itu diapit oleh AB sama AC, maka AB dot AC. Nah, ini ikuti, kalau ini AB ya panjangnya AB, kalau ini AC ya panjang AC. AB dot AC, logistik ini dibutuhkan untuk menentukan cos A. AB dot AC, AB dot AC, AB dot AC di sini logistik ini diperlukan. AB-nya tadi kan ini, nah ini. AC-nya ini, nah ini. Berarti kalau dikalikan 1 dikalikan min 2, 2 dikalikan 1, min 2 dikali 3, ini min 2 ditambah 2, min 6, hasilnya min 6.
Berarti AB.AC min 6. Ini ketemu min 6. Kemudian, nah ingat, ini kan cos. Kemudian kita ingin menentukan sin. Gampang. Kalau cosnya ada, bisa dibawa ke sin. Kalau ini akar 14, ini pasti akar 14. Pasti itu. Kalau ini akar 14, ini pasti akar 14. Sedangkan yang tadi diperoleh bawah kuadrat, ini kuadrat itu 14, dikurangi ini kuadrat, atas kuadrat kan 4. 14 dikurangi 4, 10, berarti akar 10. Akar 10, 14. Gampang, seperti itu. Nah, sehingga apa? Logistiknya A. Panjangnya AB ketemu ini. Nah, itu kan. Kemudian logistiknya AC, panjangnya AC ketemu ini. Kemudian logistik sin sudut A ketemu ini. Nah, gitu kan. Nah, maka luasnya nanti luas sama dengan setengah dikalikan AB dikalikan AC sin sudut A. Nah, begitu kan? Setengah panjangnya AB tadi 3, tadi 3. Panjangnya AC tadi adalah akar 14, sin sudut A-nya tadi sama dengan akar 10/14. Nah, itu. Nah, ini coret begitu. 3/2 akar 10. Ya. Itulah penjelasan tambahan dari nomor 2. Nah, ini harus kalian pahami karena ini materi vektor itu hampir tiap tahun dikeluarkan di SIMA UI atau di UTUL UGM dan di SBM PTN, sehingga ini sangat perlu untuk kalian kuasai. Ya, itu tambahan penjelasan dari saya. Berikutnya adalah ya, ini kita akan membahas soal yang ketiga, yaitu UM-UGM tahun 2005. UM-UGM tahun 2005. Ya, sini berkaitan dengan sebuah bangun gambar ini nanti ya. Jadi jika P, Q, dan S ya, berturut-turut adalah vektor posisi dari titik sudut jajaran genjang. Jajaran genjang PQRS. Jadi PQS nah, itu merupakan vektor posisi dari titik sudut jajaran genjang PQRS dengan ketentuan PQ itu sejajar dengan SR, maka yang ditentukan di soal ini adalah siapakah vektor posisi dari titik S ya. Nah, ini perlu kalian pahami di sini. Nah, ini akan saya jelaskan vektor posisi ya. Ini perlu saya tampilkan gambarnya agar kalian nanti lebih mudah untuk memahaminya. Ya, ini gambar yang saya buat. Tetapi sebelum melihat gambar itu, akan saya jelaskan pengertian vektor posisi sekarang. Vektor posisi. Kalau ada sumbu koordinat, katakanlah titik A di sini, ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y, begitu. Dari pangkal koordinat ditarik ke titik A, ini namanya vektor posisi titik A. Ini vektor posisi titik A. Misalkan ada titik B di sini misalkan. Dari pangkal koordinat ditarik menuju titik B, ini namanya vektor posisi titik B. Itu vektor posisi titik B. Nah, itulah pengertian vektor posisi. Itu pengertian vektor posisi. Nah, setelah kalian paham vektor posisi, maka akan saya jelaskan di sini. Tadi dijelaskan di soal itu jajaran genjangnya PQRS. PQRS. Itu di persoalan itu. Katanya P itu merupakan vektor P itu merupakan vektor posisi dari titik P. Nah, ini P ini. Nah, inilah. Dari pangkal koordinat ini ditarik ke titik P, maka inilah yang namanya vektor posisi dari P yang saya jelaskan di awal tadi. Kemudian Q ini adalah vektor posisi dari titik Q. Vektor Q, vektor kalau satu huruf kan huruf kecil,
vektor Q ini merupakan vektor posisi dari titik Q, yaitu vektor yang ditarik dari pangkal koordinat menuju titik Q. Kemudian R itu adalah vektor R ini adalah vektor posisi dari titik R. Kemudian S ini vektor S ini adalah vektor posisi dari titik S, gitu ya. Nah, itu penjelasannya mudah. Sekarang itu yang ditanyakan siapakah posisi siapakah vektor S itu kan begitu. Nah, S itu begitu. Ya, di sini amati segitiga OQR, segitiga OQR. Berusaha saya transformasi di sini untuk memudahkan. Jadi segitiga OQR ini saya bawa ke sini. Berarti OQ tadi adalah vektor Q, kemudian OR itu vektor R. Dan gitu. Kemudian di sini ada satu personil yang belum diketahui. Ya, kita menggunakan aturan segitiga. Ini berarti kan penting. Ini aturan segitiga ini penting. Nah, aturan segitiga. Nah, OQ plus QR plus QR plus QR plus RO itu sama dengan 0. Aturan segitiga begitu. Aturan segitiga pada vektor. Nah, OQ plus QR plus apa? RO itu sama dengan sama juga kalau saya punya begini, tidak hanya segitiga, katakanlah begini. Nah, gitu ya. Ini vektor A, ini vektor B, ini vektor C begitu, ini vektor katakanlah vektor D gitu. Maka ini berlaku aturan A plus B plus C plus vektor D ini sama dengan 0 asalkan dari awal kembali ke awal. Nah, jadi ini jadi kalau ada begini, ini vektor begini, ini kalau vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C tambah vektor D ya sama dengan 0. Ini berlaku seperti itu. Asalkan dari awal kembali ke awal. Nah, itu konsepnya. Nah, sekarang di sini berarti OQ plus QR plus RO sama dengan 0. OQ-nya Q, QR-nya itu belum diketahui, RO-nya itu min R karena anak panahnya ke sana. Nah, ini di panah ke sana terserah, panah ke sini terserah. Kalau panahnya ke sini nanti adalah min OR gitu ya. Nah, ini Q, ini OR, ini adalah min R. Maka QR, ini saya pindah ke kanan jadi min Q, ini saya pindah ke kanan jadi R. Maka vektor QR-nya sama dengan ini. Ini QR-nya. Nah, vektor QR-nya. Vektor QR-nya ini berarti nanti vektor QR ini sama dengan siapa? Min Q, vektor min Q plus vektor R. Nah, vektor R itu. Kemudian, nah, otomatis karena QR-nya sama dengan min Q plus R sesuai dengan proses ini, maka ini nanti vektor PS-nya nanti itu juga sama dengan min Q, vektor min Q plus R. Jadi vektornya arahnya sama, panjangnya sama. Nah, begitu. Nah, itu segitiga yang pertama. Amati segitiga OQR seperti ini. Kemudian ini yang kedua itu kan amati segitiga OPS. Amati segitiga OPS di sini. Amati segitiga OPS. Maka ini OPS. OPS di sini. OPS. Nah, OPS. Saya gambar seperti ini. Untuk memudahkan. Nah, maka juga berlaku aturan OP, vektor OP ditambah PS ditambah SO, OP ditambah PS ditambah SO sama dengan 0. OP-nya vektor P. Kemudian PS-nya ini tadi, PS-nya tadi kan sama dengan ini, dihitung ini sama dengan PS-nya tadi adalah min Q per R, Kemudian SO-nya itu karena panahnya ke sana, SO ke sana berarti min S. Itu sama dengan 0. Kemudian yang P saya bawa ke kanan min P, yang min Q saya bawa ke kanan plus Q, kemudian yang R saya bawa ke kanan min R. Ini min S-nya, vektor min S-nya sama dengan ini. Kemudian setelah itu, ini saya kalikan negatif 1 berarti vektor S, ini jadi vektor P, ini jadi vektor min Q, ini jadi vektor R. Sehingga vektor S-nya sama dengan seperti ini. Vektornya seperti ini. Telah penjelasan melalui gambar agar kalian lebih mudah memahami persoalan soal nomor 3
UM UGM tahun 2005. Ya, berikutnya adalah soal SIMAK UI, gitu ya. Sorry, yang keempat, itu. Soal UM UGM tahun 2006. Jika proyeksi vektor U ke vektor V adalah vektor W, maka panjangnya vektor W adalah, ya, ini kalau kalian pahami bahwa ini merupakan panjang vektor proyeksi vektor U pada vektor V. Rumusnya apa? Berarti U dot P perpanjangnya V. Langkah pertama, logistik yang diperlukan adalah kalian bukan vektor U dot V ketemu 20, kemudian menentukan panjangnya vektor V, dimasukkan di sini, temunya ke 80, kemudian diproses biasa, nah seperti ini. Jadi ini bagi kalian yang memahami konsep panjang vektor proyeksi tidak ada masalah. Nah, perlu kalian ketahui bahwa untuk menentukan panjang vektor proyeksi itu harus tahu rumus. Satu itu pasti, itu harus tahu rumus. Kemudian kalian harus tahu logistik yang diperlukan, yaitu perkalian dua vektor. Kemudian logistik yang ketiga adalah panjang vektor. Ya, ini bagi kalian yang sudah paham tidak ada masalah. Soal seperti ini soal penghibur derita karena tidak memakan waktu yang panjang. Berikutnya, bagi kalian yang belum paham, maka ada tambahan penjelasan dari saya. Ya, nah, tambahnya sorry, ada kesalahan teknis. Ya, ada tambahan penjelasan dari saya. Ya, ini, nah ini. Nah, jadi tadi bahwa ini menyatakan panjangnya vektor proyeksi vektor panjangnya vektor proyeksi vektor U pada V. Ya, gitu ya. Kalau begini, misalkan ada begini, gitu ya. Ini tetap U dot V begitu. Ini perpanjangnya U, begitu. Berarti ini adalah panjang vektor proyeksi vektor V pada U. Kalau bawahnya U berarti pada U. Pada U. Pada U. Ya, tuh. Nah, panjang proyeksi vektor U pada V seperti U dot V, kemudian perpanjangnya V. Logistik yang diperlukan adalah U dot P. U dot P. U-nya tadi adalah 3I plus 4J. Kemudian V-nya adalah 4I plus 8J. Ini adalah bentuk basis. Maka U dot P aturannya I dikalikan dengan I. Nah, I-nya hilang. 3 dikalikan min 4. Kemudian 4 dikalikan 8. Berarti 3 dikalikan min 4 itu adalah min 12. Ya, min 12. Kemudian min 4 dikalikan 8 itu, 4 dikalikan 8 itu sama dengan 32, hasilnya sama dengan 20. Berarti nilai dari U dot V sudah ditemukan di sini. Berikutnya yang dibutuhkan adalah panjangnya vektor V. Nah, panjangnya vektor V di situ. Panjangnya vektor V itu, kalau ini tadi adalah vektor U, ini tadi kan vektor V. Berarti nanti panjangnya vektor V ya min 4 kuadrat 16. Kemudian 8 kuadrat itu 64. Nah, ini dijumlah agar 80. 80 itu 16 dikalikan 5. 16 kali 5. Akar dari 16 itu 4. Berarti 4 akar 5. Ya. Nilai U dot P-nya sudah ditentukan. Nilai panjang P-nya sudah ditentukan. Tinggal dimasukkan ke rumus. U dot P itu 20. U dot P itu 20, begitu. Kemudian panjangnya vektor V tadi sudah ditentukan sama dengan 4 akar 5.
Diproses, saya bagi 4 dapat 5, saya bagi 4 dapat 5. Kemudian dirasionalkan dengan mengalihkan akar 5 per akar 5. 5 dikalikan akar 5 itu 5 akar 5, begitu kan? Akar 5 dikalikan 5 itu 5, sehingga hasilnya sama dengan akar 5. Yaitu penjelasan tambahan untuk soal nomor 4. Jadi panjangnya vektor W itu adalah panjangnya proyeksi vektor U pada V, yaitu formulanya U dot P dikalikan V. U dot P dicari, sudah ketemu. Panjangnya vektor P dicari, sudah ketemu. Kemudian tinggal dimasukkan ke rumus sehingga menghasilkan akar 5. Ya, itu tambahan penjelasan dari soal nomor 4. Ya. Berikutnya ini nanti soal nomor 5. Soal 5 tetap ke UM-UGM tahun 2015. Ini UM-UGM tahun 2015. Dan perlu kalian ketahui bahwa soal nilai yang kalian peroleh dari SBMPTN nanti adalah berdasarkan bobot. Jadi bukan berarti masing-masing nomor nilainya sama. Itu enggak begitu dalam SBMPTN itu. Jadi yang soalnya sulit walaupun satu nomor gitu, itu bisa mengalahkan kalian mengerjakan 2 atau 3 nomor di nomor yang lain. Jadi memang ada pembobotan dalam soal SBMPTN ini. Kadang-kadang ada anak yang benarnya hanya 3, tapi mampu mengalahkan anak yang mengerjakan katakan 5 soal begitu. Ya itu karena ada pembobotan tadi. Nah ini termasuk seperti soal nomor 5 ini. Ini termasuk soal yang berbobot karena ini melibatkan beberapa konsep agar persoalan ini bisa diselesaikan. Ya, di sini nomor 5 itu, diketahui vektor U itu sama dengan A, 1, min 1 itu vektor U-nya. Kemudian vektor V-nya itu sama dengan 1, A. Jika U1 adalah vektor proyeksi U pada V. U1 itu vektor proyeksi U pada V. Sementara V1, vektor V1 itu adalah vektor proyeksi vektor V pada U. Kebalikannya yang U1. Kemudian theta itu sudut antara vektor U dengan vektor P dengan cos theta itu sama dengan sepertiga. Maka luas jajar ginjang yang dibentuk oleh vektor U1 sama V1 itu adalah titik-titik. Maka kita bisa menentukan luas ini, luas jajaran ginjang itu kalau kita sudah bisa menentukan U1 sama V1. Nah, kita bisa menentukan U1 sama 1 V1 kalau kita sudah bisa menentukan A. Jadi kerangka berpikirnya itu U1 kita bisa menentukan U1 dengan V1, kalau kita sudah bisa menentukan A. Bisa menentukan vektor U dan vektor V dengan menentukan A terlebih dahulu. Dari mana kita nanti akan memperoleh A? Maka disinilah kaitannya dengan cos theta. Nah, ini cos theta. Karena theta itu sudut antara vektor U dengan vektor P, maka cos theta itu U dot P seperti tadi, yang awal tadi, U dot P. Nah, perpanjangnya U kalikan panjangnya V. Ya, ini akan saya perjelas konsep ini agak lama tidak apa-apa dalam pembahasan. Asalkan kalian nanti bisa memahami tentang sudut ini ya. Bisa ulang lagi. Jadi kalau ada gitu ya. Tadi saya bilang. Nah, jadi katakanlah theta itu sudut antara R dengan S, vektor R dengan S gitu ya. Maka cos theta itu ya siapa yang mengambil theta? Ya vektor R dan vektor S, berarti R dot S.
Jadi kalau yang mengapai theta itu R sama S, maka F dot S. Yang bawah itu mengikuti. Kalau ini vektor R, maka panjangnya vektor R. Kalau yang ini ada vektor S, maka ini panjangnya vektor S. Misalkan ada lagi, kalau saya punya begini, itu theta katanya itu kan antara vektor U dengan vektor V kan gitu kan. Maka cos theta nanti ya sama dengan vektor U dot vektor V per panjangnya vektor U dikalikan panjangnya vektor V mengikuti ini. Nah, itu konsepnya yang harus kalian pahami di situ. Ya, kembali ke sini. Kembali ke sini. Ya, jadi cos theta itu U dot P, kalian cari U, mencari U dot P, ketemu. Mencari panjangnya U, mencari panjangnya V, ini U dot P. Dicari dengan menggunakan aturan perkalian titik, maka ketemu ini. Menentukan panjangnya vektor U, menentukan panjangnya vektor V, dimasukkan di sini. Kemudian ini diproses, maka ketemulah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ketemu akhirnya ini 5A kuadrat bla bla bla, ketemu seperti ini. Nah, U1, nah ingat U1 tadi siapa? U1 itu vektor proyeksi vektor U pada P. Nah, berarti nanti U1 itu ya U dot V per V kuadrat dikalikan vektor V. Ya, ini saya jelaskan. Ini perlu penjelasan tambahan ini. Nah, jadi kalau saya punya begini, nah, kalau ada begini, ini U dot P begitu per panjangnya P kuadrat ini dikalikan vektor V, berarti ini menyatakan vektor U1 itu adalah vektor proyeksi vektor U pada V. Kalau saya punya begini misalkan, ada vektor A sama dengan misalkan A dot B per panjangnya A dikali vektor A. Kalau ini nanti berarti apa? Vektor A itu, sorry, ini bukan A. Katakanlah vektor C gitu ya, vektor C. A dot B per panjangnya A kuadrat dikalikan vektor A misalkan. Ini siapa? Sorry. Nah, misalkan saya punya begini. Kalau ini tertulis seperti ini menyatakan U1 itu menyatakan vektor proyeksi vektor U pada V. Nah ya. Kalau ini menyatakan vektor C ini adalah vektor proyeksi B pada A. Kalau saya punya lagi misalkan C itu sama dengan vektor P plus Q gitu dikalikan vektor Q begitu. Nah, per P plus Q kuadrat dikalikan vektor P plus vektor Q misalkan. Nah, ini apa maksudnya? Berarti vektor C itu menyatakan proyeksi vektor proyeksi vektor Q pada P plus Q. Nah, ini penting konsep tentang apa ini? Konsep tentang vektor proyeksi. Nah, itu tentang konsep vektor proyeksinya. Saya kembalikan. Berarti nanti berarti vektor U1 itu proyeksi vektor U pada V. U kalikan V per V kuadrat dikalikan vektor U. Nah, U-nya karena A-nya 1 ini A-nya 1 begitu. A-nya 1 berarti vektor U-nya nanti 1 1 min 1. V-nya nanti 1 1 1. Kan itu. Sehingga nanti nah ini vektor U1 itu U dot P dihitung ini panjangnya V ini dikuadratkan seperti ini
dikalikan vektor V seperti ini, ketemulah seperti ini vektor U. Dengan cara yang sama nanti vektor V-nya juga ketemu seperti ini. Maka luas jajaran genjangnya nanti sama dengan setengah kali luas segitiga. Ini berarti menggunakan rumus yang seperti di nomor sebelum tadi. Ini setengah. Karena jajaran genjang yang dibentuk adalah antara vektor U1 dengan vektor O2, maka ini panjangnya U1, ini panjangnya U2 dikalikan 2. Kenapa dikalikan 2? Karena jajaran genjang itu terdiri dari 2 segitiga. Setelah diproses, dihitung, dikalikan, ketemulah yang namanya 2/9/2. Jadi ini yang paham konsep seperti ini, tidak panjang. Nah, tetapi bagi yang belum paham dengan konsep itu, maka akan saya beri penjelasan tambahan. Saya penjelasan tambahan. Ya. Saya beri penjelasan tambahan sini. Nah, ini. Nah. Bawah. Nah. Cos theta itu diketahui tadi cos theta di persoalan tadi. Cos theta-nya kan sepertiga. Cos theta itu karena theta itu sudut antara vektor U dengan V, maka U dot V. Perpanjangnya vektor U, perpanjangnya vektor V. Mengikuti. Maka logistik yang digunakan, itu yang dibutuhkan untuk mencari cos theta itu U dot V. Sama panjangnya U, sama panjangnya V. Tadi, nah ini adalah vektor U. Tadi di soal. Ini adalah vektor V. Berarti U dot V-nya sama dengan ini A, 1, min 1 dikali 1, A kali A. Dengan perkalian, aturan perkalian A dikalikan 1, A. 1 dikalikan A min 1 dikalikan A min A kuadrat. Jadinya A sama A itu 2 kuadrat. Min A dikalikan A min A kuadrat. Jadi U dot P ini diproses dengan menggunakan ini, ketemunya ini. Dalam rangka ini memproses cos theta. Kemudian panjangnya vektor U. Yang dibutuhkan panjangnya vektor U. U-nya kan ini. A1, 1. Maka panjangnya vektor U akar ini dikuadratkan. A kuadrat ini dikuadratkan 1. Ini min A dikuadratkan. Diproses A kuadrat 1 plus A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Jadi panjangnya U bisa ditentukan seperti ini. Dengan rumus ini. Kemudian yang dibutuhkan lagi adalah panjangnya vektor V. Ini pembahasan soal nomor 5 sebagai tambahan penjelasan agar kalian yang masih belum paham menjadi paham. Nah, berikutnya yang diperlukan adalah vektor panjangnya vektor V. Vektor V-nya kan ini. Tadi. Vektor V-nya ini berarti nanti panjangnya vektor V itu ya 1 kuadrat ditambah A kuadrat ditambah A kuadrat. Jadinya A kuadrat sama A kuadrat 2A kuadrat. Berarti 2A kuadrat plus 1. Sudah. Panjangnya V sudah ketemu. Dimasukkan ke rumus sekarang. Masukkan ke rumus. Bahwa U dot P sudah dicari sama dengan 2A kuadrat min A kuadrat dengan proses ini. Kemudian panjangnya vektor U akar 2A kuadrat plus 1 dengan proses ini. Panjangnya vektor V ini dengan proses ini. Nah, diproses. Nah, ini 1/3 cos theta di soal memang diketahui sepertiga tadi. Kemudian ini 2A kuadrat min A kuadrat, 2A kuadrat plus 1 dikalikan 2A kuadrat plus 1 sama dengan 2A kuadrat plus 1. Kemudian saya kalikan 2A kuadrat plus 1, saya kalikan 1, hasilnya 2A kuadrat plus 1. 3 dikalikan 2A min A kuadrat itu sama dengan 6A min 3A. Saya bawakan semua, ini jadi plus 3A kuadrat. 2A kuadrat plus 3A kuadrat, 5A kuadrat. Ini saya bawa ke kiri min 6A, ini plus 1. Kemudian difaktorkan, begitu, difaktorkan, ketemulah A-nya itu sama dengan 1/5 sama A-nya sama dengan 1. Ingat bahwa U-nya sekarang sudah tidak memuat A lagi. Karena sudah ditentukan A-nya lewat cos theta ini. Nah, karena U-nya, A-nya sudah ketemu, maka U-nya berubah jadi ini. A-nya kan 1. A-nya berarti ini 1, 1,
min 1. Kemudian V-nya ini 1, 1, A-nya kan 1, ini 1, A-nya juga 1. Sehingga UV yang baru ini sudah tidak memuat A lagi. Itu langkah kedua. Jadi langkah pertama itu menentukan cos menggunakan pendekatan cos untuk menentukan A. Setelah A ketemu dikembalikan ke U sama V, ketemulah U sama V seperti ini. Nah, ingat di soal tadi kan dijelaskan bahwa U1 itu proyeksi, U1 itu vektor proyeksi vektor U pada V. Berarti kalau U pada V, U dot P per V kuadrat dikalikan vektor V. Nah, kita mencari U1. Mencari U1. U1, U dot P dihitung ini karena U-nya sudah 1, 1, min 1, V-nya 1, 1, 1, maka U dot P-nya diproses ini menemukan 1. 1 kalikan 1, 1. 1 dikalikan 1, 1. Min 1 dikalikan 1, 1. 1 tambah 1 tambah min 1, 1. Itu U dot P. Kemudian mencari panjangnya vektor V. Kalau ini tadi kan, siapa tadi? Ini kan U kan itu kan. Ini kan V. Ini seperti ini. Maka panjangnya V nanti ya ini akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 ditambah 1 tambah 1 akar 3. Oh, ini panjangnya V sudah ketemu. Maka bisa ditentukan. Maka vektor U1 yang merupakan vektor proyeksi U pada P, U dot V-nya ketemu sama dengan 1, panjangnya vektor V itu sama dengan akar 3 dikuadratkan 3, vektor V sendiri sama dengan 1, 1, 1, dikali berarti sepertiga, sepertiga, sepertiga. Inilah vektornya U1. Ini vektor U1. Kemudian mencari V1. V1 tadi, vektor V1 itu adalah di soal tadi panjang proyeksi vektor proyeksi vektor V pada U. Nah, berarti U dot V per U kuadrat karena pada U masih dikalikan vektor U. U dot P temu 1 ini 1. Kemudian panjangnya U, kalau ada U-nya seperti ini, panjangnya U bisa ditentukan. Ini 1 kuadrat, ditambah 1 kuadrat, ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 3. Berarti panjangnya vektor U kuadrat sama dengan 3. Akar 3 dikuadratkan. Sementara dikalikan vektor U-nya 1, 1, min 1. Nah, sama dengan sepertiga, sepertiga, sepertiga. Inilah vektor P1. Vektor P1. Setelah itu, nah ini. Perhatikan di sini. Terakhir tadi kan kita disuruh menentukan luas, jajar genjang yang dibentuk oleh vektor U1 dengan V1. U1 dengan V1. Berarti nanti luas jajaran genjangnya adalah luas jajaran genjangnya nanti adalah ya. Ini bisa dipotong di sini. Potong di sini. Berarti nanti sama dengan kali 2. Karena ada 2 segitiga. Segitiga sini sama segitiga itu. Kenapa lahir 2? Nah, vektor U1 itu saya misalkan vektor AB untuk memudahkan penamaan. Kemudian vektor V1 itu adalah vektor AD. Nah, berarti kita menggunakan ruas lumus. Nah, ingat. Nah, tadi di nomor 1. Nah, saya tampilkan. Jadi rumus ruas segitiga itu kalau menggunakan sudut A ini tadi ini menggunakan sudut A, itu kan berarti kan yang mengapit A yang digunakan. Panjangnya sisi ini sama panjangnya sisi ini kan gitu kan. Nah, itu kan. Nah, gitu. Sini. Juga bisa, nah berarti ini untuk menentukan luas segitiga ini, nah, maka adalah dia apa setengah dikalikan AB, nah, kalau ini tadi. Nah, kalau ini mencari luas ini kan, kalau menggunakan sudut ini kan AB dikalikan AC, panjangnya AB dikalikan panjang AC. Berarti untuk mencari luas ini nanti ya sama dengan AB dikalikan AD
ini dikalikan sudut ini. Kan itu kan. Nah, yang dikenal dengan sin sudut A. Ya, tuh arahnya. Ya. Berikutnya adalah luasnya nanti adalah setengah AB dikalikan AD, panjangnya AD, sin sudut A dikalikan 2, karena ada 2 segitiga. Logistik yang diperlukan untuk menentukan luasnya segitiga ABD, butuh panjang AB dan butuh panjang AD, butuh sin A. Nah, AB. AB tadi siapa? AB tadi adalah U1. Maka AB adalah U1 sama dengan ini. Maka panjangnya AB berarti sepertiga kuadrat, sepertiga kuadrat, sepertiga kuadrat. Ya. Berarti nanti sepertiga ditambah sepersembilan ditambah sepersembilan tambah 9 sama dengan akar 3/9. Jadi panjangnya AB sama dengan akar 3/9. Kemudian yang dibutuhkan lagi AD. AD ini. AD itu siapa? Vektor P1. Nah, AD itu vektor P1 yang sudah diketahui ini. P1. Maka dia sepertiga, sepertiga, sepertiga. Min sepertiga. Maka panjangnya AD akar sepertiga kuadrat seper9 ditambah sepertiga kuadrat seper9 ditambah min sepertiga kuadrat juga seper9 hasilnya 3/9. Jadi AB ketemu ini, AD ketemu ini. Sekarang sin sudut A, sin sudut A sekarang. Ingat di awal tadi saya bilang kita tidak bisa menggunakan sin secara langsung. Maka kita lewat bantuan melalui cos. Cos A. Cos A. Cos A itu adalah diapit, sudut A itu diapit oleh AB sama AD. Diapit oleh AB sama AD. Sehingga cos A nanti ya AB dot AD perpanjangnya AB perpanjangnya AD. Nah, logistik yang diperlukan adalah AB dot AD. Nah, AB-nya kan vektor U1. Ini AB. Nah, sementara AD-nya adalah vektor V1 ini. Kemudian ini. Maka AB dot AD sama dengan vektornya ini dikalikan vektor itu. Nah, ketemulah nanti sepertiga dikalikan sepertiga ditambah sepertiga dikalikan sepertiga ditambah sepertiga dikalikan min sepertiga. Sepertiga dikalikan sepertiga seper9, sepertiga dikalikan sepertiga seper9, sepertiga dikalikan min sepertiga sama dengan min seper9. Kalau dihitung ini seper9. Berarti AB dot AD ketemu seper9. Nah, di sini panjangnya AB tadi kan akar 3/9. AB ini. Sementara panjangnya AD ini juga akar 3/9. Berarti akar 3/9 dikalikan akar 3/9 sama dengan 3/9. Diproses hasilnya sama dengan sepertiga. Kemudian kalau prosesnya sepertiga, sin A ini kan cos. Ini cos. Cos A itu sama dengan sepertiga. Maka kalau sin A gampang, kalau ini 3 berarti 3. Kemudian tinggal mencari yang atasnya. Atasnya itu bawah kuadrat itu 9 dikurangi 1 berarti 1. 9 dikurangi 1 di akar 8. Maka sin A-nya sama dengan akar 8/3. Nah, masuk sekarang. Tadi kan luasnya setengah. Ini setengah. AB-nya, panjang AB-nya ini. 3/9. Panjang AB-nya ini. Nah, ini. Nah, nih. Kemudian panjangnya ini, nah, ini panjangnya siapa? Panjangnya AD dicari ini. Panjangnya AD kan ini, sehingga di sini. Kemudian sin sudut A itu adalah sin sudut A dihitung dengan ini tadi melalui ini, ketemulah ini. Kemudian dikali 2 kan, setengah kali 2 kan hilang. Maka ini hilang, tidak muncul 2, karena dikali 2 ini. Kemudian tinggal akar 39 dikalikan 9 itu 3/9 dikalikan akar 8/3, berarti 3/9 akar 8/3. Nah, ini kan dicoret. Nah, muncul 1. Kenapa ini muncul akar ini muncul 2 akar 2? Karena ini itu akar 8 itu kan sama dengan 4 dikalikan 2 sama dengan 2 akar 2. 2 akar 2/9. Ya, itulah penjelasan dari penyelesaian soal nomor berapa tadi? Nomor 5. Ya, jadi langkah pertama apa? Langkah pertama menentukan A dengan jalur cos theta. Jadi cos theta ditentukan. Cos theta diproses menemukan A. A ketemu, vektor U sama V ketemu.
U ketemu, maka U1 itu vektor proyeksi U pada P, berarti U dot P per V, ketemu di proses ini. Ketemu U1, kita bisa menentukan juga V1. Bukan V1. Ini P1-nya. Nah, P1-nya. Kemudian berikutnya adalah kita sudah menentukan luas jajaran genjang yang dibangun oleh vektor U1 sama P1. Seperti ini. Berarti menggunakan rumus ini. Ya, dicari seperti ini. AB dicari menggunakan rumus ini. AD dicari menggunakan rumus ini. Sin digunakan menggunakan rumus ini. Maka nanti luasnya tinggal masukkan. AB sudah ketemu, dimasukkan. Nah, AB-nya dimasukkan. AD ilmu sudah dimasukkan, tinggal dimasukkan. Sin sudut A, bukan. Ketemulah seperti ini. Ya. Nah, itulah. Jadi penyelesaian soal nomor berapa? Soal nomor 5 seperti itu. Nah, ini. Nah. Berikutnya, sorry, ini tadi penyelesaian soal nomor 5, ini tadi. Nah, kemudian kita akan melanjutkan soal nomor 6. Nah, nomor 6. Nah, ini soal UM-UGM tahun 2014. Diketahui A, vektor A dan B membentuk sudut theta. Jadi theta itu sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B. Nah, kemudian diketahui juga panjang proyeksi vektor B pada A. B pada A itu 2 sin theta. Ya. Ingat, berarti ini C ini adalah panjang, C merupakan panjang proyeksi vektor B pada A, berarti A dot B per A. Nah, berarti A dot B per A itu sama dengan 2 sin theta. Kenapa? Karena katanya panjang proyeksi vektor B pada A itu sama dengan 2 sin theta. Ya, ini temu. Nah, sementara cos theta, theta itu sudut yang dibentuk antara vektor A dan B. Theta itu sudut yang dibentuk antara vektor A dengan B. Nah, maka ini cos theta nanti adalah, cos theta nanti kan A dot B per panjangnya A dikali panjangnya B sebetulnya. Karena panjangnya B itu sama dengan 1 tidak tertulis. Ini karena theta itu sudut antara vektor A dengan vektor B, maka ini A dot B per panjangnya A dikalikan panjangnya B yang bawah itu. Nah, karena panjangnya vektor B itu sama dengan 1 tidak tertulis. Sehingga cos theta itu sama dengan A dot B per panjangnya A. Nah, ternyata A ini, perhatikan di sini akan jelas. A dot B per panjangnya A itu kan 2 sin theta. Nah, dari ini tadi. 2 sin theta. Berarti ini diganti dengan 2 sin theta. Berarti cos theta itu sama dengan 2 sin theta. Kenapa? Karena A dot B itu, A dot B per panjangnya vektor A itu sama dengan ini, 2 sin theta. Berarti 2 sin theta sama dengan cos theta. Gitu kan. Sehingga ketemu 2 cos theta itu ini, berarti tangan theta nanti setengah. Ini saya bawa ke sini jadi sin theta per cos theta sama dengan saya bawa setengah. Berarti sin theta per cos theta itu sama dengan tangan, berarti tangan theta sama dengan setengah. Nah, tangan 2 theta yang di tangan 2 theta itu kan 2 tangan theta per 1 min tangan kuadrat theta. Nah, tadi tangan tetanya kan sama dengan setengah. Berarti kalau tangan 2 theta itu rumusnya 2 tangan theta per 1 min tangan kuadrat theta. Tangan tetanya tadi kan setengah. Kalau 2 tangan theta berarti 1. Ini 1 min 1/4. Kenapa? Tangan tetanya itu sama dengan setengah. Kalau dikuadratkan itu
itu sama dengan 1/4. Sementara 1 dikurangi 1/4 itu sama dengan 3/4. 1 dibagi 3/4 ya 4/3. Ya itu bagi yang memahami konsep. Jadi apa yang diperlukan di sini untuk menyelesaikan ini? Yang pertama, kalian harus tahu rumus panjang proyeksi. Kalian harus tahu sudut antara dua vektor. Ini. Kalian harus tahu bahwa sin theta per cos theta itu sama dengan tangen theta. Kemudian kalian harus tahu tangen 2 theta itu sama dengan 2 tangen theta per 1 min tangen kuadrat theta. Itulah logistik yang diperlukan untuk menyelesaikan soal nomor 6. Ya. Nah, bagi kalian yang nanti belum paham, ini akan saya beri tambahan penjelasan begitu. Nah, akan saya beri tambahan penjelasan. Ya. Nah, ini tambahan penjelasannya. Ya, tambahan misalnya. Ingat tadi kan? Ingat bahwa cos theta tadi, rumusnya kalian harus hafal cos theta ini. Nah, cos theta itu A dot B, cos theta itu, cos theta itu sama dengan, karena theta itu adalah sudut antara vektor A sama B ya, A dot B, ini perpanjangnya A, perpanjangnya B. A dot B, A dot B, panjangnya B tadi kan sama dengan 1. Berarti ini panjangnya B diganti 1, tinggallah yang bawah ini vektor A. Berarti cos theta sama dengan A dot B perpanjangnya A. Kemudian ingat panjang tadi di bawah panjang proyeksi ini tadi panjang proyeksi vektor B pada A. Itu C itu saya misalkan sebagai panjang vektor proyeksi B pada A. Kemudian berarti A dot B karena di situ kan dijelaskan bahwa jika panjang proyeksi vektor B pada A, nah, panjang proyeksi B pada itu ya A dot B perpanjangnya A. Nah, diketahui berapa di situ? Diketahui sama dengan 2 sin theta. 2 sin theta ini. Berarti maka ini panjangnya proyeksi vektor A pada B itu sama dengan 2 sin theta. 2 sin theta sama dengan A dot B perpanjangnya A. Perpanjangnya A. Sehingga nanti siapa sih? Nah, ini ada 2 sin theta karena panjang proyeksinya 2 sin theta. Sementara ini itu kan sama dengan ini. Yaitu sama dengan ini. Nah, macam ini. Maka ini saya bagi kiri sama jadi 2 sin, saya bagi cos theta itu 1, saya bagi cos theta sin theta per cos theta. Ini ke sini jadi setengah. Berarti sin theta per cos theta itu sama dengan tangen theta, sama dengan setengah. Nah, sementara yang ditanyakan kan tangen 2 theta. Tangen 2 theta itu 2 tangen theta per 1 min tangen kuadrat theta. Tangen tetanya setengah, 2 dikalikan setengah. Kemudian tangen kuadrat theta berarti 1/4. 1 dikurangi 1/4 itu sama dengan 3/4. 2 dikalikan setengah itu sama dengan 1. 1 dibagi 3/4 itu sama dengan 4/3. Ingat misalnya itu jadian. Kalau ada 1 dibagi 3/4, ya sama dengan 1 dikali 4/3. Sama dengan 4/3. Ya. Jadi itu penjelasannya seperti itu. Penjelasannya seperti itu. Ya. Nah, besarnya seperti ini. Lebih besarnya. Nah, jadi langkahnya seperti ini. Ya. Ya, itulah tambahan penjelasan soal nomor 6. Soal nomor 6. Ya. Berikutnya adalah soal nomor 7. Soal nomor 7. Ini. Nah, langkah kerjanya. Ini. Soal nomor 7 itu bahwa soal nomor 7 itu
Soal nomor 7, diketahui vektor P sama dengan AI plus BJ plus 2K, vektor Q-nya sama dengan I plus 2J plus JK, dan vektor R-nya sama dengan 3I plus 6J plus JK. Kemudian dengan AB tidak sama dengan 0, A sama B tidak sama dengan 0. Jika vektor P tegak lurus vektor Q, dan vektor P juga tegak lurus vektor R. Nah, ingat di sini. Makanya vektor P tegak lurus vektor Q. Berarti ingat kalau vektor P tegak lurus vektor Q, P dot Q itu sama dengan 0. P dot Q itu apa? A dikalikan 1 A, B dikalikan 2 itu 2B, kemudian 2 dikalikan C itu 2C. Ini adalah kalau P itu tegak lurus dengan Q, maka nanti P dot Q itu sama dengan 0. P dot Q itu dipilih nih. Di P dot Q. Nah. Sementara P juga tegak lurus R. Sementara P ini juga tegak lurus R. Karena P ini tegak lurus R, maka P dot R-nya sama dengan 0. P dot R-nya dipilih ini. Nah, dengan P itu Q seperti itu, maka P dot Q-nya ini sama dengan 0. Ya. Kemudian ini sama ini disubstitusi atau dieliminasi, ketemulah seperti ini. Nah, ketemu seperti ini. Jadi yang pertama P tegak hasil dari P tegak lurus Q dengan P tegak lurus R, hasilnya disubstitusi, diperolehlah nanti ini. Nah, kemudian yang ditanyakan kan A kuadrat plus 4B kuadrat plus AB. Nah, berarti karena A-nya sama dengan min 2B, A-nya ini kan sama dengan min 2B, maka A-nya ini diganti min 2B dikuadratkan, berarti 4B kuadrat. Plus 4B kuadrat memang dari asalnya itu. Kemudian A ini diganti min 2B. Nah, kalau A diganti min 2 berarti min 2B kuadrat. 4B kuadrat ditambah 4B kuadrat itu sama dengan 8B kuadrat. Gitu. Kemudian min 2B kuadrat, B kuadrat dibagi B kuadrat hilang, 8 dibagi min 24. Nah, singkat, kita paham. Nah, apa yang dibutuhkan di sini? Pengetahuan apa yang dibutuhkan ini? Pertama, kalian harus tahu bahwa kalau vektor saling tegak lurus itu perkaliannya sama dengan 0. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus paham apa itu eliminasi atau substitusi. Ya. Dua hal itulah yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan itu. Yang pertama, kalian harus paham dua vektor yang tegak lurus, syaratnya seperti apa. Yang kedua, bagaimana cara mensubstitusi dan eliminasi. Ya, itu singkat kalau paham. Jadi kalau paham itu singkat. Tapi ini saya beri tambahan pembahasan ya, agar mungkin di antara kalian yang masih bingung menjadi jelas begitu. Nah, ini soal nomor 7 begitu. Nah, yang pertama itu A P dot Q, P tegak lurus Q. P tegak lurus Q. Maka P kalau tegak lurus Q, maka P dot Q-nya sama dengan 0. P dot Q-nya sama dengan 0. P-nya tadi kan AI plus BJ plus 2K. Kemudian Q-nya itu kan I plus 2J plus 3K. Dikalikan itu namanya A dikalikan 1, A dikalikan 1, ditambah B dikalikan 2, B dikalikan 2, tambah 2 dikalikan J, 2J, sama dengan 0. Berarti A ditambah 2B ditambah 2C sama dengan 0. Ini hasil akhir dari P tegak lurus Q. Dari P tegak lurus hasil akhirnya ini. Satu ini. Kemudian yang kedua, bahwa di situ juga dijelaskan bahwa P juga tegak lurus R. P tegak lurus R. P tegak lurus R. P tegak lurus R. P tegak lurus R, berarti P dot R sama dengan 0. P tegak lurus R, maka P dot R sama dengan 0. Hanya P-nya seperti ini, R-nya seperti ini, perkaliannya berarti A dikalikan 3. Perkalian P kali R, P kali R, P kalikan R, A dikalikan 3, A kalikan 3, B dikalikan 6, B dikalikan 6, 2 dikalikan J, 2J diproses, 3A plus 6B plus 2J sama dengan 0. Ini 2 ini hasil akhir dari
P tegak lurus R yang menyebabkan P kali R sama dengan 0. P kali R sama dengan 0, hasilnya ini. Nah, kemudian kita sudah punya satu tadi, A plus 2B plus 2C sama dengan 0. Kemudian yang kedua punya 3A plus 6B plus 2C sama dengan 0. Kemudian disubstitusi. Nah, substitusi. Nah, ini dikurangi, C-nya hilang. 2B min 6B min 4B, A min 3A min 2A. Kemudian ini kedua ruas, saya bagi 2. Kedua ruas saya bagi 2. Berarti A sama dengan 2B. A sama dengan B, ini diganti menjadi ini. Nah, kemudian ini diganti menjadi ini. 4B kuadrat tambah 4B kuadrat sama dengan 8B kuadrat. Min 2B dikalikan B itu min 2B kuadrat. Ini B kuadrat hilang. 8 dibagi min 2, 4. Nah, inilah solusi dari soal nomor 7. Tetapi kalau kalian pahami konsep, tidak butuh ini. Nah, cukup seperti yang di layar ini. Ya, itulah penjelasan, tambahan penjelasan dari soal nomor 7. Nah, ini. Nah, jadi seperti ini prosesnya. Nah, itu. Nah, itu prosesnya sehingga ketemu hasil lagi seperti ini. Ya. Nah, itu. Ya, insya Allah kalian semuanya paham. Berikutnya adalah soal nomor, kalau ini nomor 7 begitu, berikutnya ada soal nomor 8. Ya, selanjutnya adalah soal nomor 8. Soal nomor 8 seperti tertera di layar, bahwa diketahui di situ vektor theta itu sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B. Ya, theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B. Berarti nanti cos theta nanti adalah A dot B per panjangnya A dikalikan panjangnya B. Ini harus hafal. Agar nanti ketika kalian berhadapan dengan soal SBMPTN sesungguhnya atau UMGM sesungguhnya atau SIMAK UI sesungguhnya bisa cepat. Kemudian di sini diketahui bahwa A-nya itu sama dengan ini 1, P plus 1, P min 2, dan B-nya sama dengan cos theta sama dengan 5/9. 5/19 maksudnya P kuadrat siapa? Ingat, kita berangkat dari cos theta. Cos theta tadi adalah, theta tadi kan sudut antara vektor A dan B. Berarti cos theta nanti adalah, cos theta nanti sama dengan A dot B, ini A dot B, ini perpanjangnya A, itu, ini dikalikan panjangnya B, itu ya, panjangnya B. Cos theta sama dengan A dot B, perpanjangnya A, dikalikan panjangnya B. Nah, cos theta sendiri sama dengan 5/19. A dot B ini sama dengan 5, dihitung dengan mengalikan. Ini sama dengan 5. Kemudian panjangnya A itu sama dengan 2B kuadrat plus 3. Kemudian panjangnya B itu angka 19. Berarti kedua ruas dikuadratkan, begitu diproses B kuadratnya sama dengan apa. Ya, ini cepat sekali ini. Lagi-lagi kalau kalian memahami konsep, terus kemudian mengolah secara aljabar, kalian juga mahir. Nah, ini lebih jelasnya bagi kalian mungkin yang belum begitu paham ini, maka akan saya tambahi tambahan penjelasan begitu ya, begini. Nah, itu A-nya itu kan sama dengan seperti ini. Dari soal itu ya di layar itu. B-nya seperti ini. Nah, maka cos theta-nya 5/19 juga dari soal itu. Cos theta itu karena theta itu sudut yang diapit oleh vektor A sama B, maka A dot B perpanjangnya A dikalikan panjangnya B. Nah, kemudian kita mencari A dot B. A dot B ini karena untuk mencari cos theta itu diperlukan A dot B. A dot B. A dot B. A dot B.
Proses 1 dikalikan min 1, min 1, P plus 1 dikalikan 3, 3P plus 3, P min 1 dikalikan min 3, min 3P plus 3. Ini diproses, min 3P hilang, 6 ditambah min 1, 5. Maka adat B-nya 5. Adat B-nya 5. Kemudian kita temukan panjangnya A. A-nya ini. Panjangnya A ini. Panjangnya A ini. Berarti A itu ya 1 kuadrat ditambah P plus 1 kuadrat ditambah P min 1 kuadrat. Diproses 1 kuadrat 1 P plus 1. P plus 1 kuadrat itu P kuadrat plus 2P plus 1. Menggunakan rumus apa? Kalau ada A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2B plus B kuadrat. Nah, tuh. P plus 1 kuadrat diproses ini. P min 1 kuadrat diproses seperti ini dengan menggunakan rumus ini. Ketemulah panjangnya vektor A ini sama dengan akar 2P kuadrat plus 3. Kemudian dibutuhkan panjangnya vektor B sama. B-nya kan ini, B-nya. B-nya ini. Nah, B-nya inilah ini. Ini kan sama dengan ini. Nah, berarti panjangnya vektor B nanti min 1 kuadrat 1, 3 kuadrat 9, min 3 kuadrat 9. Berarti ini akar 19. Nah, berarti A dot B sudah ditentukan, panjangnya A sudah bisa ditentukan, panjangnya B sudah diperoleh, maka cos theta sama dengan A dot B. A dot B. A dot B perpanjangnya A kepada B. A dot B tadi ini sehingga ini. Kemudian panjangnya A diperoleh ini, panjangnya A ini masukkan ke sini. Panjangnya B diperoleh tadi mana ini masukkan sini. Proses 5 dicoret 5 begitu. 5 dicoret 5 ini 19. Kemudian dikuadratkan ini 1/19 kuadrat, ini dikuadratkan akarnya hilang, ini akarnya hilang. 19 coret sama ini tinggal 19. Berarti nanti saya kalikan 1 dikalikan 2P kuadrat plus 3 itu 2P kuadrat 3, 19 kalikan 1 sama dengan 19. 2P kuadrat, berarti 2P kuadrat 19 dikurang 3 sama dengan 19. P kuadratnya sama dengan 8. Itulah penjelasan tambahan dari soal nomor 8. Soal nomor 8. Jadi ini saya perbesar. Jadi kalau kalian mungkin mencatat begitu. Ya, berikutnya adalah soal nomor 9. Merupakan soal UM-UGM tahun 2016. Gitu ya. Soal UM-UGM tahun 2016. Seperti itu. OA sama dengan vektor OA. Itu. Berarti vektor posisinya titik A itu 1,2, vektor OB-nya 2,1. Jika P terletak pada AB sehingga AP per PB sama dengan 1 dibanding 2, maka panjang P sama dengan berapa? Gitu ya. Jadi kalau ada OA itu sama dengan vektor OA itu 1,2, artinya titik pangkal ke A itu 1,2, maka titik A-nya pasti 1,2. Nah, jadi 1,2. Saya beri penjelasan. Ya. Jadi kalau kalian, ini penting penjelasan, pembahasan lama sedikit tidak masalah ya. Ya, ini penting. Nah, begini, saya terangkan konsepnya. Kalau ada vektor, katakanlah ya, ini sumbu X, sumbu Y, sumbu X, ini sumbu Y. Titik A itu berapa itu? 1,2. Inilah vektor OA-nya itu ini. OA-nya itu, vektor OA-nya itu, kalau titik A-nya 1,2, vektor OA-nya nanti sama dengan 1,2. Jadi kalau saya punya katakanlah ini titik, katakanlah Q, titiknya itu ada 5,6 begitu.
maka nanti maksudnya ini OG, vektor OG, gitu. Berarti sama dengan 56. Berarti Q-nya pasti 5,6. Itu pengertian vektor posisi yang harus kalian pahami. Berikutnya adalah berarti TA-nya 1,2, titik B-nya itu 2,1. Untuk mencari XP itu absisnya titik P. Berarti gampang. XP itu. Berarti nanti 1 ini dikalikan 2 ditambah 2 ini dikalikan 1. 2. Berarti 2. Terus per 3 karena AP dibanding BB itu 1 banding 2. Berarti nanti ini jumlahnya. 3 ini dengan jumlah 1 sama 2 ini. Ketemulah 4/3. Nah, 4/3. Kemudian titik absis sama ordinatnya titik BYB itu berarti 1 ini 1 dikalikan 1 ditambah 2 dikalikan 2 5/3 karena ini perbandingannya 1 sama 2 dijumlah 3 jadi 5/3. Berarti P absisnya 4/3, ordinatnya 5/3 berarti 5/3. Kemudian mencari OP sama mencari OP. Nah, konsep tadi saya ulangi. Ini kalau itu P-nya posisinya P-nya itu gini di bawah ini namanya vektor posisi. Titik P-nya itu adalah 4/3, 5/3 gitu kan. Maka ini OP gitu ya. Sama dengan 4/3, 5/3 kan gitu kan. Nah. Maka panjang OP-nya vektor posisinya OP itu, vektor posisinya TP yaitu OP itu 4/3, 5/3, maka panjang OP-nya ya ini kuadrat berarti 16/9, ini kuadrat 25/9. Ini sama dengan 25 tambah 16 itu 41/9 berarti 1/3 kan 41-nya itu seperti itu konsepnya. Ya, ini akan saya beri tambahan penjelasan begitu agar kalian paham begitu, tambahan penjelasannya seperti ini. Ya. Ini lebih nyata gitu. Nah, jadi saya sketsa gitu ya. Titik P-nya itu 1,2. Titik B-nya 2,1. Perbandingannya AP dibanding PB tadi kan 1 dibanding 2. Jadi untuk mencari XP, ini kan nanti ada X ini ya. Koordinatnya itu pasti XP, YP kan gitu kan. Kurang jelas mungkin. Koordinat titik P nanti pasti koordinat titik P-nya nanti adalah XP, YP gitu ya. Nah, untuk menentukan XP ini ya 1 dikalikan 2 ditambah 2 dikalikan 1. Ini digabungkan dengan X, ini juga dipasangkan dengan X. 1 kali 2 ditambah 2 kali 1. 4/3. Itu XP-nya. JP-nya berarti JP-nya itu 1 dikalikan 1 dipasangkan dengan Y. Berarti 1 kalikan 1 plus 2 dikalikan 2. 4. Berarti 1 ditambah 4/3. Berarti 4/3. Berarti titik P-nya itu 4/3, 5/3. Berarti YP-nya sama dengan 5/3 ini kan. Berarti otomatis panjangnya vektor ini nanti panjangnya vektor OP begitu yang sama dengan akar ini kuadrat 16/9, ini kuadrat 25/9 sama dengan begitu akar 41/9. 9 itu sepertiga akar 41 ya. Begitulah cara menyelesaikan soal nomor 9. Nah, itu penjelasannya seperti itu. Kalau ingin diperbesar begitu, ini diperbesar. Nah, kan saya perbesar. Nah, sudah. Kemudian
Nah, sorry, balik. Nah, ini mau perbesar. Nah, ini. Ya. Kemudian berikutnya adalah soal nomor 9, nomor 10. Nomor 10. Soal nomor 10 tuh. Diberikan vektor U1, -1, 2 di situ. Kemudian vektor siapa itu? Vektor V-nya sama dengan -1, 1, -1. Panjangnya vektor W mempunyai panjang 1, tegak lurus dengan vektor U dan vektor V. Jadi vektor W ini tegak lurus dengan vektor U, sekaligus juga vektor W ini tegak lurus dengan V. Karena tegak lurus berarti nanti W dot U itu sama dengan 0. W dot U sama dengan 0. Kemudian kita misalkan vektor W itu kita misalkan W1, W2, W3. W dot V ini berarti W dot V ini sama dengan 0 karena saya tegak lurus. Kalau W dot P berarti min W1 plus W2 min W3 sama dengan 0. Kemudian ini di substitusi, ketemulah W3 0. Karena W3 0, maka nanti W3-nya kan 0. Maka W-nya nanti W1 min W2. Karena kan W3-nya 0. Karena W3-nya 0, maka W-nya nanti adalah W1 plus W2. W1 sama W2. Nah, panjangnya W berarti sama dengan panjangnya W ya W1 kuadrat tambah W2 kuadrat sama dengan 1. Kenapa? Karena panjangnya 1. Berarti 2W1 kuadrat sama dengan 1, W1-nya sama dengan setengah akar 2. Ya. Ya. Nah, setengah akar 2 berarti W-nya tadi kan W1, W2, W3 ini W1, W2, W3. W-nya ketemu. Sesingkat ini karena kalau kalian paham mengalihkan vektor, yaitu kemudian paham vektor saling tegak lurus, kemudian paham panjang vektor, kemudian terampil operasi aljabar, maka hanya singkat ini pekerjaannya. Nah, ya. Ini agar lebih jelas akan saya beri penjelasan tambahan begitu. Soal nomor 10 ini satu tambahan. Nah, gitu. Di situ vektor U-nya sama dengan itu diketahui di soal. Vektor U-nya, vektor V-nya ini panjang I-nya sama dengan 1. Gitu kan. Berarti nanti W tegak lurus U, berarti W dot U sama dengan 0. Nah, dimisalkan W itu W1, W2, W3 dikali berarti W1 min W2 dikali W3. Nah, 2W3 sama dengan 0. Nah, ini adalah hasil dari akibat W tegak lurus dengan U menyebabkan W dot U sama dengan 0. Di proses perkaliannya menemukan W1 min W2 ditambah 2W3 sama dengan 0. 1. Nah, kemudian W juga tegak lurus dengan P. W tegak lurus dengan P. Berarti W dot P sama dengan 0. W dikalikan P sama dengan 0 diproses. W1 dikalikan min 1 min W1 ditambah W2 dikalikan 1 W2 ditambah W2 dikalikan min 1 min W3 sama dengan. Dari 1 dan 2 disubstitusi, nah, ditambah disubstitusi. Ya, sorry, dieliminasi maksud saya. Dieliminasi begitu sehingga nanti W3-nya 0. W3-nya 0, W3-nya 0. W3-nya 0. Karena W3-nya 0, nah, kan begini akhirnya. W3-nya 0. Karena W3-nya 0, berarti nanti W itu kan W1, W2, W3. W3-nya 0, berarti W-nya itu W1 ditambah, W1, W2. Karena W3-nya 0. Nah, panjangnya W itu kan sama dengan 1. Diketahui di soal panjangnya W sama dengan 1. Ini. Mana itu? Nah, ini. 1.
Nah, sementara panjangnya W itu ya karena W-nya sama dengan ini, W-nya yang terbaru ini. Maka kan W1 kuadrat ditambah W2 kuadrat sama dengan 1. Nah, diproses. Nah, sekarang kalau W1 kuadrat sama W2-nya 1, itu 4. Nah, kemudian 2 dan 3. 2 dan 3 mana? Dan ini kan. Berarti kan W1 sama dengan W2. Kalau ini itu kan W-nya 0. Nah, udah 2, 3. Kalau W3-nya 0 kan min W1 plus W2 kan sama dengan 0. Berarti W1 sama dengan W2 kan gitu kan. Nah, W1 sama dengan W2. Nah, W1 sama dengan W2. Karena W1 sama dengan W2, maka ini W1-nya kan sama dengan W2. Ini nanti jadi akar W1 kuadrat ditambah W1 kuadrat sama dengan 1. Kenapa? Karena W2-nya sama dengan W1. Dari mana? Ini W3-nya 0, dan W3 0, berarti kan W1 sama dengan W2. Kalau W1-nya sama dengan W2, W2-nya itu sama dengan W1, seperti ini. Maka ini menjadi W1 kuadrat ditambah W2 kuadrat sama dengan 1. Dikuadratkan. W1 kuadrat ditambah W1 kuadrat itu kan sama dengan 2W1 kuadrat. Nah, itu kan. Nah, sama dengan 1 kan gitu kan. Lanjut. Nah, inilah ya penjelasan lagi. Karena tadi W1-nya sama dengan W2, ini saya ulangi lagi. Berarti kan W1 kuadrat sama dengan 1. Berarti W1 kuadrat sama dengan setengah, ini diakar. Kan seperakar 2. Nanti dirasionalkan akar 2 per akar 2. Berarti setengah akar 2. Ini W1-nya. Tadi kan W3-nya 0. Jawab tadi. W3-nya 0. Nah, kemudian W1 sama dengan W2. W1 sama dengan W2. W1 sama dengan W2. W1 sama dengan 2. Lah W1-nya sama dengan setengah akar 3. W1-nya kan sama dengan setengah akar 2, sorry. Berarti nanti W2-nya juga sama dengan setengah akar 2. Lah vektor W-nya kan ini. Vektornya ini. Nah, W1, W2, W3. W1-nya sama dengan ini. W2-nya sama dengan ini karena W1 sama. W1 sama dengan 2. Kemudian W3-nya sama dengan 0. Ya, itulah penjelasan tambahan dari soal nomor 10. Ya, soal 10. Gitu. Ya. Ya. Tuh.